Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jabang ngando cuma bini baru. Endek belet tedam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa faddalahu ala jamil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna man yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah وعدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه وعن أوامره wa an adabi muamalatih. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedanten man yang nyampean kerage pelonggong senamian ngiring berhadiah suratul Fatihah kita khususkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat tabi'in, tabi'it tabi'in, dan semoga seikut perjalanan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala termasuk belum namian adalah termasuk pengikut beliau, dan mudah-mudahan tasnamian mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sayak sampean lek malam niki kaitannya dengan masalah adabul jumu'ati, adab dengan berjumat. Kira-kira tiang ya betaken jakulung senamian lamun datang jelo Jumat, kira-kira arah edap senang, arah edap cemoh, jemaah darat wah niki denara tias namian cemoh datang jelo Jumat. Kembali karena tias namian ditwikan kena tebeng jelo Jumat sida Allah Subhanahu wa taala. Maka malam niki yak sampean yak cerita basen kitab niki mudah-mudahan dan sak hadir malam niki kaden betul-betul tias namian ngaji. Sampunan
ya perhatian tiang. Aku saya barang perhatian mangkin iki termasuk diri tiang sak nyampean ya baca agama desida Allah Subhanahu wa taala. Ara lamun tiang yang serembin, tiang yang seriuk ja waham tak wika rewen potongan tiang bilang jeluat bedait. Lagu saya perlu gak tidak samian adalah agama niki. Aranjak mangkin kondisi irup tiang pelunggum senamian marak basen Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahal bin Atha'il Adami. Beliau wafat tahun 300 siwa. Makin tahun 1443 Hijriah. Wah ribuan tahun lebih tanpa basi. Nabi bahasan beliau a'wamul ghaflati ghaflatul abdi an rabbih. Lamun bahasa jamak-jamakan sak paling belik kelalaian, kelupaan seorang hamba adalah ghaflatul abdi an rabbih, melupakan, melalaikan ase Allah Ta'ala. Iki layak telung tahun 300 tan bahasa. Nah, tahun wafat 300 siwa. Sebelumnya ya tan bahasa. Paling belik ghaflah, gafil, kelalaian, kelupaan, ketidaksadaran manusia adalah ghaflatul abdi an rabbihi. Kelalaian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak kedua wa an awamirihi, kelalaian hamba terhadap perintahnya. Ketelu wa an adabi muamalatihi, adab muamalah kepada Allah Subhanahu wa telu niki tau tiang senamian lali, tau tiang senamian dek ngase, tau tiang senamian tidak menyadari, dek sadari Allah Subhanahu wa taala, dek sadari perintahan, kemudian adab akhlak bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mongkeranti Allah Subhanahu wa taala bertajali bahasa kita tentang terhadap muamalah hubungan sesama manusia. Kalau tiasnamian sesama manusia, jok orang yang tiang persnamian kagumi, terhadap orang yang tiang persnamian hormati, terhadap orang yang kita sayangi, mesti lain raos, lain adab. Iya deh. Bedewem sahabat, bedewem kadang jari batur, sak batur niki adalah mut hormati, mut kagumi, mut cintai, mesti adabnya tiasnamian kepada mereka berbeda. Kanje batur sadet putih kan tentu arah rasa tauzim. Adab ngerawas mesti berbeda. Ini kepada sesama hamba. Mulamun doa tulian saling ketahuan kanje batur, dapat becat kena saling mai. Becat dek. Musakalakan ini tadahan teh. Sakalakan nadahan. Pokok sara yang jongko aku samulako sebatur samul berkenal. Nah, lalu kenapa tidak
kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalan puntas namian ndek budi ase. Ndek budi ase. Ini jo kancen manusia ente doang. Lamun roh saling kenal solah mesti becaknya mau. Nabi samut kayuna, nabi samut ingin nalek batur. Sangka tias namian pengenalan kepada Allah ini kiyam. Agaknya tias namian mut lupaan, mut lalian, ndek budi asin. Walaupun tejak 5 kali dalam sejelo semalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, lagu ndien terasa tias namian kini keberhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adabnya malah kurang, pakaian pun raget, kadang-kadang ngusang-ngusang tak sembahyang. Kembali menunjukkan ke manusia coba bersih, harus bersengih, harus dinas, berhadapkan ke manusia. Nah, ia kenan bahasan Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahal adalah ghaflah. Ghaflatul abdi an rabbihi, kelalaian, kelupaan, ketidaksadaran seorang hamba ketika kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangkin iki kan nyengket melinggih le masjid. Nyengket melinggih le masjid. Dan masjid itu adalah bagian dari tanah Ka'bah. Yang pun disebut masjid Baitullah. Mujarang terasa liatin tiang bahwa melinggih di masjid, di tempat yang mulia, di tempat yang suci, tempat yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan niki mudah-mudahan belum tas namian le entang tiang saya campean bahasan Imam Ghazali rahimahullah, tiang sak bercerita, tiang sak nyampean ya tahu sarang senamian ya amalan Nabi bahasan kitab tiang makin iki. Tiang sak nyampean pun di keman tadah ieu kelampan. Arang kaitan kanje dengan alim juga sekar cara dengan alim niki. Alim asli. Nabi bahasan ulama man lam yakhafillah falaysa alimun haqqa. Saya ndak manara atin merasa takut cuk Allah Subhanahu wa taala, merasa ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, li atin falaysa alimun haqqa, maka dia bukan termasuk alim asli. Dia masih alim bibih kedoang kancu otak. Di mana teka kucuk Allah taala. Di man atit alim juk Allah taala. Alim juk Allah taala secara tasawuf, secara hakikat dengan atin takut juk Allah taala. Adab zahiriyah dong dek man tulen juk Allah taala, apatah lagi ati. Sangka tersebut dalam Al-Qur'an, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah, tetapi wahwa khadi'uhum, tetapi mereka lah yang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung badaya melet daya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah taala lebih canggih, lebih hebat tentang daya ketika dasnamian menipu Allah Subhanahu wa taala. Nabi maksud
entan kelampahan tias namian beribadah seaja-aja. Dia mantulian-tulian dalam perasaan. Mundik tias namian berikhtiar berusaha memperdalam menambah ke ilmuwan tias namian. Entah terdaya, entah tertipu surat alih. Dia ini merasa salah. Dia ini merasa salah. Dan dengan tias namian tidak merasa salah, bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam ketidakbenaran, ia tak tertipu si Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah lamun ya gawe sembahyang hum kusala. Mereka malas abur kayak sekat. Anu aja-aja perasaan dia sembahyang malas alias abur. Yuraunan nas, andai dia gawe kebagusan, datang lihat perasaan mau pamer-pamer kebagusan. Kemudian wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik mereka Allah Ta'ala tidak ingat, tidak menyebut Allah kecuali hanya sedikit, qalil, sedikit. Tanwinnya lihat aras nyuli aneh juga nikian buka-buka jadi termasuk tiang nganjang sembahyang doa akan dirasa lek qalbu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap kiblat kan dia manalah ya kanan wa idza qamu ila shalah kusala ya malas cuma dia masih dia semel doang karena dia sembahyang masih batur. Jadi wala yazkurunallaha illa qalil. Orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah, tidak nyebut Allah hanya sedikit sekali. Nah, niki Allah Ta'ala sebutan jelasan sifat dengan munafik, mereka menipu Allah, tapi dia tidak sadar bahwa Allah Ta'ala pun menipu. Benar entah tipu Allah Ta'ala dalam menipu nenek, dia merasa toa, dia merasa ya ninggal, dia ini merasa salah, dia ini terus sembahyang tiang sembahyang lagu nu abot ke. Andai kagak kebagusan yuraunan nas, angan kali katakan salah si bantur. Wala yazkuruna Allah illa qalil. Jadi ini baik ingat Allah Ta'ala. Malas menyebut Allah, menyebut pakai ladan, mengingat pakai hati, enggak sekat. Malik ndek genem, ndek girang, beketua, ndek girang ngaji basike. Nah, sangka mudah-mudahan melinggih pemuda sampean di tempat yang mulia ini kadang betul-betul pakayunan. Mudah-mudahan baru berangkat lek gedeng. Derek kena kalau dengar kamal ngaji, lalu endang agama bahasanya. Jadi kena endang tiangnya kalau endang agama. Namun tiang ngame endang ya bare membelik dia pendak membelik dia dan. Lamun kena endang agama jadi insyaallah ingat perlu. Kemudian demem berangkat lek gede baru kadang belia lalu i'tikaf jog masjid. Sampun dek jenia kan. Demem berangkat lek gede lalu i'tikaf jog masjid. Demem taek jog undak masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal berniat i'tikaf di masjid nih bahasa nangan. Jadi lek gadeng berniat aluk iktikaf, demem tayak le masjid langsung iktikaf le masjid ini karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan saya tetap ingat dikit. Adab Jumat dengan alim
dengan saleh oleh kelebat ni oleh mulai kelebat oleh jeluk oleh bian-bian kemis oleh mulai kelebat malam Jumat. Ya apa yang kelebatan? Nabi yang cemuhan kan Jumat ni ke adalah jelu tak tampunan dosa seminggu. Iza salimatul Jum'ah salimat yaumul asbu balik Nabi. Lamun solah entam ke hari Jumat dosa Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tertampun dulu Jumat. Kan kaget. Ia mencemuhan ia pun senangan si dengan alim dengan soleh. Nah, bahasan Imam Ghazali dalam kitab yang niki di antara adab Jumat wa yadkhulu waqtul bukuri bi tulu'il fajri, masuk waktu bukur, waktu arub dengan laik sampean niki. Sebenarnya lambat berjumat, fajar, subuh berangkat Jumat. Dari oleh subuh ndor lek masjid sampai laun selesai Jumat. Ia tuan mantuk, ia tuan oleh dengan lain. Kembali wa fadlul bukuri azimun, bahasan Imam Ghazali, karena kefadilahan arwah lampak berjumat memiliki kefadilahan yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat besar. Arwah lampak berjumat memiliki kefadilahan yang sangat besar. Wa yanbaghi ayyakuna fi sa'yihi ilal jum'ati khashi'an mutawadhi'an. Seyogianya seharusnya saya berangkat salat Jumat khashi'an dengan keadaan khusyuk, mutawadhi'an dengan terasa tawaduk tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nawiyan lil i'tikafi, dia menangka cokol lagi yang berniat lalu i'tikaf di masjid sampai waktu salat Jumat selesai. Qasidan lil mubadarati ila jawabin nidaillahi azza wa jalla, tujuannya maksudnya arwah antar lampak berjumat adalah ila jawabi nidaillahi azza wa jalla, untuk menjawab panggilan arwah tan lalu terima jawaban panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, lamun terpanggil, jika dipanggil pada hari Jumat untuk ingat kepada Allah, pas'au bersegeralah ila zikrillah, mengingat Allah. Lepodon ayat zalikum khairul lakum, entam saat lumbar berjumat arwah lampak berjumat itu lebih baik in kuntum ta'lamun, yang biak ketahuan ruan kelebihan. Artinya Nabi mafhum dari ayat ini kisin saat yang nama yang diputiwikan kena Jumat sangka jenang neleh berangkat Jumat. Jadi pertama lampak lek gedeng khosyi'at, khusyuk, mutawadian, merasa tunduk tawaduk kepada Allah. Ketelu nawian
lil i'tikaf berniat an lalu i'tikaf. Jadi lek gedem berniat lamp ayam i'tikaf ke masjid, datang tayak masjid berniat i'tikaf. Kemudian qasidan bermaksud bertujuan lil mubadarah untuk bersegera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ndek apa meniki gambaran jamaah. Logikanya ketika arak pembagian oleh seseorang, pembagiannya kira-kira jam 10 bareh yang terbagi kepeng umpamanya. Dengan jemaah yang luwih dengan kanca luwih mesti berangan akaruan lampak mah kadek sak juluan tak mengaruk mau bareh. Kira-kira ndek peyangan dah. Arak pembagian sesuatu. Lalu dengan orang yang banyak mesti miak berangan arwah tak lapat arwah pembagian de julu ada kata gol bareh. Mesti ye pakayunan yangan. Yende dek saru mau bareh pembagian do kator desa waru nyetar. Ada saru mau bareh. Kok ini hadiah besar dari Allah kok malas-malas. Lamun bagian Allah Ta'ala jak bengkis-bengkis. Ia kena ayat sabaru. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati kusala. Abot malas. Lamun hadiah Allah Ta'ala jak abot malas biasanya. Aneh juga. Ia kena luwe entah terpecingak tetajali surah Ta'ala lihat keadaan muamalah keseharian. Lagu ende et asid iaran ghaflatul abdi an rabbi. Ia tok kegoflahan, ia tok kelalian, ia tok ketidaksadaran dasnamian. Seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala kembek lamun bagian sak dunia jak kebecat kebagian Allah taala berupa pahala berupa ampunan berupa ku malas. Pertanyaan ke diri tiang senamian masing-masing, sudahkah tiang termasuk orang-orang yang mukmin haqqan? Kan Al-Qur'an Nabi berkata taala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya setuwijatin setetu-tetu orang-orang mukmin itu idza dzukirallah lamun disebut namun Allah Taala wajilat qulubuhum hatinya gemetar wa arakah liatin masing-masing. Jawabannya ada pada diri tiap sampean masing-masing. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, lumbar malung ngaji ngendang, bertambahkah keimanan dasnamen atau tidak? Katalu wa ala rabbihim yatawakkalun. Menyerah urusan hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Betanda dengan menyerah urusan Allah Ta'ala. Lanjutan ayat wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata. Searah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendirikan salat aibihukia dengan sebenar-benar tentang gawe sembahyang, ragen sembahyang, ladan memace ati pun ikut salat. Baru tersebut surah Ta'ala ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang mukmin sebenarnya. Ya dengan tulisan beriman manik Allah Ta'ala. Disebutkan nama Allah hatinya gemetar. Dibacakan ayat Allah imannya bertambah. Menyerah urusannya kepada Allah. Dia dirikan sholat dengan benar-benar.
Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari rezeki, sebagian dari paice, sebagian dari pengebel Allah Ta'ala, yunfikun, mengimpakan, munafakahan, munkadu, juk tahun sakayun nasida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru terkena surah Ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Janjinya Allah kepada orang-orang yang mukmin hakon api, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Janjinya Allah lahum, ummah ni pada, bagi mereka pertama maghfirah, ampunan. Atur sak biasa sain dia berdosa. Nabi doang sak maksum terpelihara dari dosa, selain itu je. Lalu Allah siapkan ampunan. Lahum maghfirah wa rizqun, dan Allah siapkan rezeki. Dan rezekinya karim, rezekinya yang mulia, rezekinya sak solah. Rezekinya yang terpelihara dari hal-hal yang haram, dari hal-hal subhat. Dengan tulian-tulian mukmin iki ampunan Allah dia dapat, rezekinya rezeki sak mulia di tansi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat, sebuah kisah, sebuah dengan alim bertemui jok seseorang. Anehnya Nabi kenyangkeun satu suguhan makanan, baru nak kentuk gading atau ima jok makannya ke tulak malik dam terkedang ima. Berusaha nak demak kedua burung, seakan-akan ima terkedang. Dik kata lu ni ya ampun, datang suara